Saya Dr. Teofano, hari ini saya akan membahas mengenai elektrokardiogram. Jantung merupakan salah satu organ vital yang terus-menerus bergerak. Ini adalah gambar jantung yang sedang berkontraksi, di mana kontraksi ini dicetuskan oleh suatu aliran listrik yang direkam oleh elektrokardiogram. Untuk merekam aliran listrik pada jantung, perlu dilakukan pemasangan elektroda. Gambar ini menunjukkan lokasi pemasangan elektroda. Elektroda yang dipasang terbagi menjadi dua. Ada elektroda prakordial dan ada elektroda ekstremitas. Ketika pemasangan telah dilakukan dengan baik, maka aktivitas listrik jantung akan nampak pada monitor. Sehingga sesuai dengan arti nama pemeriksaan elektrokardiogram, yakni suatu gambaran yang merekam aktivitas listrik pada jantung. Apabila berbicara mengenai jantung, maka penting sekali untuk memahami depolarisasi dan repolarisasi. Pada gambar ini ada sebuah elektroda, di mana pada saat tidak terjadi depolarisasi maupun repolarisasi maka hanya nampak garis isometrik. Akan tetapi apabila pada depolarisasi, jika timbul suatu arus listrik yang bergerak menuju ke arah elektroda yang dipasang, maka akan menghasilkan suatu gambaran defleksi positif. Sedangkan apabila suatu arus listrik bergerak pada arah menjauhi elektroda, maka gelombang yang akan timbul berupa gelombang defleksi negatif yang berlawanan dengan defleksi positif. Sedangkan untuk fase repolarisasi, yaitu fase pada saat istirahat yang berlawanan dengan fase depolarisasi, gelombang yang akan muncul berlawanan dari fase depolarisasi, di mana pada saat arah listrik menuju ke elektroda, akan muncul gelombang defleksi negatif. Seperti yang tampak pada gambar ini. Akan tetapi apabila arus listrik bergerak menjauhi dari elektroda, maka akan menimbulkan gelombang defleksi positif. Ini adalah gambaran perbandingan gelombang yang muncul pada fase depolarisasi dan repolarisasi. Berikut ini merupakan gambar hasil rekaman EKG yang telah dicetak. Terdapat 12 sadapan dan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu 6 sadapan pada dada atau elektroda prakordial yang melihat depolarisasi dan repolarisasi dari potongan jantung secara horizontal atau transversal. Dan yang bagian kedua adalah sadapan bagian frontal atau elektroda ekstremitas yang melihat depolarisasi dan repolarisasi dari potongan jantung secara vertikal atau frontal. Pertama-tama saya akan membahas elektroda prakordial. Terdiri dari V1 sampai V6, di mana V1 terletak pada ICS 4, bagian kanan sternum. Untuk V2 terletak pada ICS 4, bagian kiri sternum. Untuk V3 terletak di antara V2 dan V4. Untuk V4 sampai V6 terletak pada ICS 5, di mana V4 terletak di linea midclavicularis kiri, V5 di linea axillaris anterior, dan V6 terletak pada linea mid-axillaris kiri. Jika jantung dilihat pada potongan secara transversal, maka gambaran anatomi jantung yang nampak berupa atrium kiri terletak pada bagian posterior dan atrium kanan terletak pada bagian kanan, sedangkan ventrikel kanan terletak pada bagian anterior dan ventrikel kiri terletak di bagian kiri. Untuk sadapan V1 dan V2, mampu menilai pada bagian anterior dan juga dapat mengidentifikasi ventrikel kanan. Akan tetapi, juga penting sekali dalam mengidentifikasi otot pada bagian interventricular septum apabila terdapat gangguan. Sedangkan untuk sadapan V3 dan V4, mampu menilai bagian anterior jantung dari ventrikel kiri. Dan untuk V5 dan V6, mampu merepresentasikan bagian lateral ventrikel kiri. Sehingga pada rekaman aktivitas listrik, sadapan V1 sampai V6 akan nampak gambaran EKG sesuai dengan gambar yang tertera pada bagian kiri. Selanjutnya akan dibahas mengenai sadapan frontal atau elektroda ekstremitas. Untuk elektroda ekstremitas dibagi lagi menjadi dua,
yaitu ekstremitas standar di lead 1 sampai 3 dan vektor augmentasi AVR, AVL, dan AVF. Sadapan ini melihat depolarisasi dan repolarisasi dari potongan jantung secara vertikal, sehingga pada anatomi akan nampak seperti ini. Atrium terletak di bagian atas dan ventricle terletak di bagian bawah. Dan pada atrium nampak SA node yang merupakan pusat elektrik dari jantung. Untuk lead 1, mampu melihat jantung pada bagian kiri dan dapat dijadikan acuan karena sejajar dari jantung menuju tangan kiri pasien dengan arah 0 derajat. Sedangkan untuk lead 2, 60 derajat dari lead 1 searah jarum jam. Dan lead 3, 60 derajat dari lead 2 searah jarum jam. Untuk sadapan ekstremitas standar ditandai dengan lead 1, 2, dan 3 yang nampak pada bagian kanan gambaran EKG ini. Lalu saya akan berlanjut membahas untuk vektor augmentasi yakni AVR, AVL, dan AVF. AVL atau AV left melihat jantung dari kiri yaitu 30 derajat dari lead 1 berlawanan arah jarum jam. Untuk AVR atau AV right melihat jantung dari kanan yaitu 30 derajat di atas dari seberang lead 1. Sehingga apabila dilihat secara global, hal ini akan nampak seperti sayap pada EKG. Dan untuk AVF, mampu melihat jantung dari bagian inferior yaitu 90 derajat dari lead 1 searah jarum jam. Pada gambaran EKG akan nampak AV right, AV left, dan AV foot. Dengan demikian, inilah gambaran pada sadapan frontal, yang mana sadapan frontal ini sangat penting untuk membahas mengenai kelainan-kelainan pada jantung, seperti pembesaran jantung dan ada kelainan-kelainan lainnya. Sehingga jelas pembagian dari dua elektroda yang membagi atau melihat jantung dari sudut pandang yang berbeda. Berikut ini saya mencoba menjelaskan asal-usul terbentuknya gelombang-gelombang pada EKG. Berdasarkan dari gelombang depolarisasi dan repolarisasi yang tadi telah dibahas, sekarang akan coba diaplikasikan pada jantung dengan dua sadapan, yaitu sadapan lead V1 dan lead V6. Pada gambar ini menunjukkan arus listrik yang keluar dari SA node, bergerak ke arah bawah menuju AV node, dan menyebar ke seluruh atrium sehingga ini merupakan suatu gelombang depolarisasi yang mana pada sadapan V1 dan V6 akan tampak suatu defleksi positif. Dan gelombang yang nampak ini disebut sebagai gelombang P. Setelah itu, arus listrik akan berhenti sejenak sebelum arus bergerak menuju ke berkas cabang dan terbagi menjadi kiri dan kanan. Di mana berkas cabang ini terletak pada bagian interventricular septum. Pada bagian ini terjadi perpindahan aliran listrik dari kiri ke kanan, yang mana hal ini merupakan fase depolarisasi pertama pada ventricle, sehingga pada gambaran EKG akan muncul suatu gelombang defleksi positif pada sadapan elektroda V1 dan defleksi negatif pada sadapan elektroda V6. Gelombang ini merupakan gelombang Q pada rekaman EKG. Lalu arus listrik kembali berjalan menuju ke ventricle kiri dan ke ventricle kanan.
Akan tetapi karena otot ventrikel kiri lebih besar dan lebih tebal, sehingga arus akan lebih dominan menuju ke arah kiri. Sehingga akan muncul gelombang defleksi negatif pada V1 dan gelombang defleksi positif pada V6. Gelombang yang muncul ini merupakan suatu gelombang R dan gelombang S. Sehingga apabila QRS disatukan menjadi suatu kompleks QRS. Setelah fase depolarisasi selesai, akan terjadi fase repolarisasi atau fase istirahat, di mana seperti yang telah dibahas sebelumnya, gelombang yang akan muncul akan berlawanan dengan gelombang yang terjadi pada fase depolarisasi, di mana ketika ada arus listrik yang menuju ke bagian elektroda pada fase repolarisasi akan terbentuk suatu gelombang defleksi negatif yang akan muncul pada gambar ini. Apabila menjauh akan timbul gelombang defleksi positif. Kembali lagi pada hal ini, karena dominan otot pada ventrikel kanan dan kiri lebih dominan di bagian ventrikel kiri, sehingga repolarisasi pada ventrikel kiri akan lebih dominan, yang mana akan bergerak ke arah kanan, sehingga pada saat perekaman akan terjadi suatu gelombang defleksi negatif pada sadapan elektroda V1 dan defleksi positif pada sadapan elektroda V6 karena bergerak menjauhi dari elektroda. Dan gelombang ini yang muncul disebut sebagai gelombang T. Hal ini serupa dengan lead 2 dan AVR pada sadapan frontal atau elektroda ekstremitas yang telah dibahas sebelumnya, di mana lead 2 sadapan yang searah dengan arah listrik jantung pada fase depolarisasi dan AVR adalah sadapan yang berlawanan. Setelah mengetahui tentang bagaimana proses terbentuknya gelombang depolarisasi dan repolarisasi, sekarang saya akan membahas mengenai gelombang-gelombang yang terekam oleh sadapan di gambar EKG. Terdapat gelombang P, kompleks QRS, gelombang T, segmen ST dan segmen PR, interval PR dan interval QT, seperti gambar yang tertera di sini, serta saya akan membahas mengenai keterkaitan masing-masing gelombang yang tampak pada gambar EKG dengan aktivitas yang terjadi pada jantung secara langsung. Munculnya aliran listrik pertama kali di jantung dicetuskan dari suatu titik pacu jantung yang terletak pada atrium kanan yang bernama SA node. Lalu, dari SA node, aliran listrik akan menyebar menuju ke arah atrium kanan, lalu menuju ke arah atrium kiri. Hal ini diikuti oleh munculnya suatu gelombang defleksi positif pada rekaman EKG yang dinamakan sebagai gelombang P, dan gelombang ini merupakan gelombang depolarisasi atrium. Setelah selesai dari fase depolarisasi atrium, aliran listrik akan bersatu masuk menuju AV node, sehingga pada gambar EKG menjadi suatu garis isometris yang disebut sebagai segmen PR. Pada segmen ini merupakan fase antara akhir depolarisasi atrium dengan awal depolarisasi ventrikel. Lalu listrik akan masuk menuju AV node. Berikut ini adalah ilustrasi proses kontraksi jantung terutama pada bagian atrium, beserta dengan aliran listrik yang berasal dari SA node dan menyebar ke permukaan atrium, hingga kemudian bersatu menuju AV node yang mengakibatkan kontraksi atrium kanan dan atrium kiri terjadi. Pada fase ini, darah dari rongga atrium akan diejeksi masuk menuju ke rongga ventrikel. Fase ini merupakan suatu fase depolarisasi atrium.
Setelah depolarisasi atrium, aliran listrik yang telah masuk menuju AV node akan dialirkan masuk ke berkas cabang atau bundle of His, lalu akan terbagi dua menuju ke berkas bagian kanan dan kiri, yang terletak pada daerah interventricular septum, serta akan menuju ke serabut Purkinje yang tersebar di ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Fase ini merupakan fase depolarisasi ventrikel atau kontraksi ventrikel. Dan pada gambar EKG akan muncul gelombang Q, gelombang R, dan gelombang S, yang mana ketiga gelombang ini disebut sebagai kompleks QRS. Berikut ini adalah ilustrasi proses kontraksi jantung, terutama kontraksi ventrikel, beserta dengan aliran listrik dari AV node menuju ke berkas cabang atau bundle of His, lalu menuju ke berkas kiri dan kanan, serta menuju ke serabut Purkinje, sehingga terjadi kontraksi ventrikel dan terjadi pengosongan darah dari ventrikel kiri menuju aorta, sedangkan untuk ventrikel kanan akan menuju ke arteri pulmonalis. Setelah fase depolarisasi ventrikel, akan terjadi fase repolarisasi ventrikel, yang ditandai dengan timbulnya suatu gelombang defleksi positif disebut sebagai gelombang T. Fase ini disebut sebagai ventricular diastole. Pada akhir fase depolarisasi menuju ke awal fase repolarisasi, tidak ada aliran listrik yang terjadi, sehingga akan muncul suatu gelombang isometrik pada EKG dan disebut sebagai segmen ST. Untuk menentukan waktu dari pertama kali terjadi depolarisasi ventrikel hingga akhir dari depolarisasi ventrikel disebut sebagai interval QT. Demikian hal ini akan terjadi terus-menerus dan berulang-ulang, sehingga terjadinya kontraksi dan relaksasi jantung secara bergantian dan berkesinambungan secara terus-menerus. Setelah membahas dari masing-masing gelombang dan masing-masing fase, baik depolarisasi dan repolarisasi, saya akan mencoba membahas secara berkesinambungan dari seluruh gelombang ini dalam satu kontraksi jantung. Listrik dimulai dari SA node akan menyebar melalui atrium kanan dan atrium kiri, sehingga pada fase ini akan timbul suatu gelombang defleksi positif atau gelombang P, yang mana akan terjadi pengosongan darah dari rongga atrium menuju ke rongga ventrikel. Fase ini disebut sebagai fase depolarisasi atrium. Lalu listrik dari SA node akan masuk menuju AV node. Pada fase ini, tidak ada aliran listrik yang terjadi sehingga akan timbul suatu garis isometrik dan disebut sebagai segmen PQ. Lalu listrik akan menuju bundle of His dan terbagi dua menjadi berkas cabang kanan dan berkas cabang kiri. Lalu terjadi perpindahan listrik di interventricular septum dari kiri ke kanan sehingga menimbulkan suatu gelombang Q. Lalu setelah itu, listrik akan menyebar ke bagian serabut Purkinje yang ada di ventrikel kiri dan ventrikel kanan, akan menimbulkan suatu gelombang R dan gelombang S. Di sini merupakan suatu kompleks QRS. Dan pada fase ini merupakan fase depolarisasi ventrikel sehingga terjadi pengosongan darah dari ventrikel kiri menuju aorta dan ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Dan pada fase akhir depolarisasi menuju awal repolarisasi ventrikel disebut sebagai segmen ST, lalu untuk fase repolarisasi ventrikel disebut sebagai gelombang T. Demikian kontraksi jantung akan terus-menerus berkelanjutan secara berkesinambungan. Terima kasih banyak atas perhatiannya.